Yang saya banggakan Pak Ade, Bu Nur, Dr. Latifah, Pak Toto, Pak Dr. Ruswarno, Prof. Ari, Pak Dirgantara atau Bang Suambom, KRB, Bang Zulkarnain, Abah Rama, yang salam kenal buat saya, Pak Lukman, Bu Lestiana, dan semuanya. Ya. Jadi, dan juga saya sampaikan salam hormat saya kepada seluruh teman-teman dari berbagai daerah. Di sini Pak Ade ada teman-teman guru dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan dan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya, salam hormat saya buat semuanya. Semoga pertemuan kali ini membawa kita ke arah yang lebih baik pendidikan ke depan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Ade yang telah menuangkan pikirannya di dalam sebuah karya Good, Great, and Beyond, di mana di sana diberikan beberapa gambaran Bapak dan Ibu tentang kesadaran dalam dunia pendidikan, kemudian karakter, dan pada akhirnya meningkatkan mutu diri atau hasil dari pembelajaran secara umum. Di halaman 100 sampai dengan halaman 180 di sana Bapak dan Ibu diberikan gambaran bagaimana tentang atau cara untuk mengajarkan atau mengajak bersama tentang literasi pendidikan di sekolah-sekolah. Untuk itu Bapak dan Ibu guru tidak dan Bapak-bapak semuanya tidak menceritakan banyak bagi saya karena sebagai penutup itu biasanya doa, ya kan? Tapi kali ini mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah tadi disampaikan oleh para pakar di depan, dan diantaranya adalah karakter dan pengembangan diri serta bagaimana mengembangkan karakter tersebut menjadi bangsa yang punya keunggulan atau bangsa yang bermutu ke depan di dunia pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bangga dan kagum sebagai rekan dan teman Pak Ade dari sekolah dulu hingga sekarang, di mana Pak Ade ini sudah bisa menyampaikan gagasannya yang keempat dalam sebuah buku, di mana Pak Ade ada sebagai orang yang pembelajar yang baik, mempunyai pengetahuan yang luas, ditambah lagi dengan praktek. Pengetahuan ketika ditambah dengan praktek, maka akan menjadi kompeten yang pada diri Pak Ade. Dan kompeten Pak Ade itu bisa dituangkan di dalam tulisan. Ini bukan hal yang mudah, sehingga bagi saya cukup bangga punya teman Pak Ade, dan hari ini kebanggaan saya bertambah karena kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya untuk diundang di dalam pertemuan yang saya dengarkan dari awal tadi, para ahli yang telah menyampaikan menambah pengetahuan buat saya sebagai pemerhati. Jadi saya perhatikan dari tadi tuh. Bapak dan Ibu, yang saya hormati, di masa pandemi COVID ini tentunya pembelajaran dilakukan dengan sistem daring dan luring, ya. Karena di sini banyak Bapak dan Ibu guru yang hadir di dalam pertemuan ini, maka saya menyampaikan sedikit tentang pembelajaran. Tadi sudah disinggung beberapa pembicara terdahulu tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ruhnya adalah inovatif. Di mana inovatif tersebut tentunya seseorang diberi kekuasaan untuk berinovasi, mengembangkan pengetahuannya, tidak memiliki ketakutan di bidang cara berpikir, ketakutan di bidang berbicara, ketakutan di bidang hal-hal lainnya, termasuk sosial. Dan juga kreativitas yang perlu dikembangkan. Kemudian dari kreativitas sebagai hasil dari pemikiran tersebut bisa dituangkan di sebuah hasil karya. Dan juga budaya yang perlu dikembangkan, yaitu budaya belajar berkelanjutan. Ini yang perlu dikembangkan di sekolah-sekolah tentunya. Dan saya tidak banyak cerita di dalam pendidikan belajar daring untuk meningkatkan mutu Bapak dan Ibu. Itu cukup kita memahami secara utuh yang ada di sekolah, khususnya ini saya sampaikan pada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, ya. Bagaimana menjaga sinergitas antara bahan ajar, kemudian pendidik, dan peserta didik. Bahan ajar antara pendidik dan peserta didik, kemudian juga pendidik dengan bahan ajar,
kemudian peserta didik dengan peserta didik. Yang ini yang perlu disampaikan. Oleh sebab itu, di dalam pendidikan untuk mengembangkan sumber daya yang baik, sumber daya yang berkualitas, sumber daya yang berdaya saing tadi disampaikan oleh Pak Maman Abdurrahman, di mana dilakukan satu sistem pembelajaran yang dirancang sedemikian sehingga tidak bisa dirancang hanya sembarangan. Hal ini perlu dirancang dengan tersistematis dan terorganisasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Tanpa itu dimulai hanya dilakukan parsial oleh lembaga-lembaga, maka tidak akan menuju kepada hasil pembelajaran secara nasional yang diinginkan. Oleh sebab itu, pertama Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, bahwa yang perlu kita sadari bahwa perancangan daripada pembelajaran tersebut harus kita pikirkan, kita asumsikan bahwa saat ini ada pembelajaran daring. Ketika rancangan pembelajaran kita buat seperti pembelajaran tatap muka, kemudian kita sampaikan dalam bentuk daring, maka tidak akan sampai kepada siswa dengan baik. Oleh sebab itu harus kita pikirkan, tentunya perlu strategi, perlu alat, kemudian perlu pencapaian yang sistematis atau bahan yang betul-betul efektif untuk disampaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin tapi bisa diterima. Dan ini yang perlu dikembangkan. Karena apa? Ketika kita tidak berasumsi, kita membuat perancangan, tidak berasumsi bahwa itu adalah pembelajaran daring, kita berpikir seperti pembelajaran luring atau tatap muka, maka hasil yang diharapkan tentu tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian hubungan bahan ajar dengan peserta didik pun perlu kita pikirkan, supaya terjadi komunikasi yang seimbang, komunikasi yang mengarah kepada tujuan pembelajaran, perlu kita berikan gambaran ilustrasi atau deskripsi yang berkorelasi dengan tujuan pembelajaran yang akan didapatkan ketika mereka mempelajari sesuatu. Oleh sebab itu, perlu adanya semacam guidance kepada para siswa di sekolah, supaya sampai apa yang diajarkan tersebut menuju kepada tujuan yang dimaksud. Tentunya ada menyamakan persepsi antara peserta didik dengan pendidik dalam koridor yang sama. Tujuannya, kemudian bagaimana mencapai lewat bahan ajar yang ada tersebut. Kemudian bebaskan kepada peserta didik untuk melakukan elaborasi dan kolaborasi di antara peserta didik melalui beberapa alat yang ada. Jadi jangan, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari kalau nggak salah, tentang kita dikembangkan untuk menghafal. Maka sekarang gunakan cara belajar kita itu untuk mengungkap, mengeksplor potensi yang ada. Jadi tadi Abah Rahman juga menyampaikan sebenarnya karakter itu dibangun atau dibangunkan kan gitu kan. Ini perlu. Mungkin juga ada kalanya dibangunkan. Jadi anak-anak itu sudah punya karakter tersendiri yang perlu dibangunkan untuk menuju kepada satu tujuan pembelajaran yang sifatnya nasional dan kebersamaan, sehingga negara itu menjadi kokoh karena sumber dayanya punya persepsi yang sama tentang bagaimana membangun negeri, bagaimana tadi ada pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang penting. Dan itu Bapak dan Ibu, tentunya di akhir ini, karena tadi di moderator sudah menyampaikan pukul 16.00 supaya sampai ini, mungkin saya tidak banyak kali, ini akan saya sampaikan. Jadi pembelajaran menurut saya, di dalam komunikasi pembelajaran di kelas tersebut, yang paling penting adalah munculkan kesan dan harapan di dalam belajar. Hanya satu, kesan dan harapan di dalam belajar. Ketika pembelajaran tersebut tidak ada kesan yang ada di dalam dirinya, maka tidak ada harapan yang akan didapatkan. Ketika ada kesan yang ada di dirinya, kesan itu sesuatu yang dia dapatkan, dia peroleh, merupakan sesuatu yang bermakna bagi dirinya. Dengan sesuatu yang bermakna ini, bagi saya, maka ada harapan yang diharapkan dari kebermaknaan yang ada pada materi atau pembelajaran atau bahan ajar yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, ada tadi
Prof. Supriyono menyampaikan, ternyata gelar itu tidak berarti menunjukkan kompetensi. Kelulusan tidak menunjukkan kesiapan karya. Akreditasi tidak mengemban mutu. Oleh sebab itu ternyata saya simpulkan saja dari satu contoh, gambaran yang kita ambil kata kuncinya adalah membuat orang pintar itu banyak. Tadi sudah saya bilang, orang pintar itu banyak, tapi orang benar sangat sedikit. Sehingga membuat orang pintar menjadi benar itu lebih sulit daripada membuat orang benar menjadi benar. Jadi itu kata kunci saya, belajar adalah kesan dan harapan yang harus dimunculkan. Kemudian percayalah pendidikan akan sukses ketika dimulai dari karakter. Ya, tadi disampaikan karakter itu ada grid-nya, ya. Prof. Ari menyampaikan mulai dari TK dikasih porsi karakter yang lebih banyak, SMP menurun, SD menurun terus sehingga orang sudah terbiasa berkarakter dari kecil, maka ke depan pun sudah menjadi biasa. Sehingga ketika orang sudah benar semua, membuat orang menjadi pintar itu lebih mudah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemerhati hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh peserta dan juga seluruh narasumber. Alhamdulillah hari ini acara berjalan sangat lancar. Semua masih sangat semangat sampai dengan narasumber yang terakhir, dan juga terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Hajah Hetifah untuk masih bersama dengan kami sampai dengan saat ini. Saya mendapatkan amanat dari Prof. Lukman. Alhamdulillah walaupun beliau secara fisik tidak terlihat di layar monitor, tetapi beliau bekerja nih di belakang layar. Beliau menyampaikan amanat untuk saya sampaikan rangkuman dari para narasumber yang semoga bisa menjadi catatan buat para peserta yang mengikuti acara ini hingga tuntas. Dari Ibu Hajah Hetifah, kesimpulannya harus ada sinkronisasi antara mengajar dan kurikulum. Yang kedua, diharapkan pusat penguatan karakter Dikbud diharapkan bisa mempercepat penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, perlu strategi untuk perubahan paradigma yang selama ini sudah ada. Yang keempat, gap yang terjadi antara usaha pemerintah dengan hasil pendidikan yang rendah. Dari Prof. Maman adalah tentang SDM unggul, perlu adanya perencanaan yang matang, mulai dari kurikulum, buku yang menunjang, dan juga sarana-prasarana. Yang kedua dari Prof. Maman adalah menuju Indonesia Emas 2045, perlu SDM unggul, sumber daya manusia unggul, dan juga sumber daya alam. Dari Prof. Ari Purbayanto, pencapaian mutu pendidikan saat ini masih rendah, sehingga memerlukan strategi peningkatan mutu, sarana-prasarana yang bagus, kompetensi guru, merdeka belajar. Dari Abah Rama, sebagai senior kami, pengembangan potensi anak dan kepribadian yang bermoral, kinerja karakter, dan juga talent mapping, serta mental health. Dari Prof. Ari sudah, kemudian dari Mas Bombong, intinya mengenalkan profil pelajar Pancasila, transformasi dari good ke great and beyond, dengan memanfaatkan fasilitas LMS, serta bagaimana LMS bisa membangun karakter, dan peran LMS di masa pandemi, serta apakah LMS mampu memberikan penguatan karakter. Dari Ibu Lestia, yang merupakan atase dari New Delhi, juga di sini kesimpulannya adalah beliau menanamkan contoh-contoh praktek nyata, role model, di mana anak-anak itu tidak terpaku hanya kepada literatur atau materi. Dari Bapak Imam Supingi, tentunya masih segar dalam ingatan karena beliau menjadi narasumber yang terakhir. Maka hari ini tepat pukul 16.30, kami dari Nurani Hati Institute mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak dan atas kontribusi ilmu yang disampaikan kepada Ibu Hetifah,
Prof. Lukman, Pak Ade Sumengkar, Bapak Prof. Ari Purbayanto, dan tak ketinggalan juga Pak Dedi dari Perpusnas, kemudian juga Ibu Lestia, serta Mas Bombom Dirgantara, kemudian juga Kang Jul, serta Bapak Supriyono, dan terakhir adalah Bapak Imam Supingi dan juga Abah Rama. Terima kasih, kami dari Nurani Hati mohon undur diri. Semoga webinar ini tetap berkelanjutan dengan karya-karya nyata yang akan kita sampaikan lagi kepada dunia pendidikan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena kesehatan kita menjadi faktor penting untuk kita bisa terus menelurkan ide-ide kreatif untuk generasi penerus bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ade, ditunggu bukunya Pak Ade. Sukses Pak Ade. Terima kasih semuanya ya. Bukunya ya Pak. Bukunya tuh Pak Ade. Ya, untuk beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak Ade, Bu Indah. Ya, terima kasih. Untuk bukunya banyak yang minat. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Nanti tutupnya klik yang live ya. Yang bermanfaat. Terima kasih Bunda Indah. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya Pak Ade. Semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ade. Pak Ade ditunggu bukunya sama sertifikatnya. Ditunggu hadiahnya, buku. Nah, Mas Terima Bom kasih. keren. Terima kasih semua. Terima kasih. Mohon undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat. Sukses Pak Ade.